Learning Journal Substansi Materi. Dibuat oleh Anis Deviana Putri, kelompok 2, angkatan 6, untuk pelatihan dasar CPNS, Kementerian ATR BPN. Topik pembahasan: akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Akuntabilitas. Akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas. Padahal, kedua hal tersebut merupakan hal yang berbeda. Responsibilitas merupakan kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Aspek-aspek akuntabilitas. 1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. 2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. 3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. 4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. 5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik. Fungsi utama akuntabilitas publik: menyediakan kontrol demokratis sebagai peran demokrasi, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai peran konstitusional, meningkatkan efisiensi dan efektivitas sebagai peran belajar. Akuntabilitas publik terdiri dari akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Tingkatan dalam akuntabilitas: akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Nasionalisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Setiap pegawai ASN wajib memiliki jiwa nasionalisme Pancasila yang kuat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Jiwa nasionalisme Pancasila ini harus menjadi dasar dan mengilhami setiap gerak langkah dan semangat bekerja untuk bangsa dan negara. Untuk itu, setiap pegawai negeri sipil sebagai bagian dari ASN harus senantiasa taat menjalani nilai-nilai Pancasila dan mengaktualisasikannya dengan semangat nasionalisme yang kuat. Menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Kompetensi etika dibutuhkan pada pelayanan publik. Oleh karena itu, perlu dipahami etika dan kode etik pejabat publik. Kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat
melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Dengan diterapkannya kode etik aparatur sipil negara, perilaku pejabat publik harus berubah. Berubah dari penguasa menjadi pelayan. Berubah dari wewenang menjadi peranan. Serta menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik yang bermutu merupakan wujud akuntabilitas dari pemerintah selaku penyedia layanan publik. Pelayanan publik yang bermutu akan menciptakan kepercayaan publik kepada pemerintah. Posisi pegawai ASN sebagai aparatur memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aparatur bekerja untuk kesejahteraan dan kepuasan masyarakat melalui pelayanan yang adil dan bermutu. Faktor-faktor pendorong dan penghambat upaya untuk meningkatkan komitmen terhadap mutu, antara lain, perubahan pola pikir aparatur, pergeseran budaya kerja, perbaikan tata kelola pemerintahan. Pelayanan publik yang bermutu merupakan wujud akuntabilitas pemerintah selaku penyedia layanan publik dan akan menciptakan kepercayaan publik kepada pemerintah. Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan mengatakan bahwa pelayanan publik yang bermutu memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan dan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan inklusif, atau dapat dijangkau semua orang. Kata kunci untuk menjauhkan diri dari korupsi adalah internalisasi integritas pada diri sendiri dan hidup atau bekerja dalam lingkungan yang menjalankan sistem integritas dengan baik. Penanaman nilai integritas dapat dilakukan dengan beragam cara, di antaranya kesediaan, identifikasi, dan internalisasi. Tingkat permanensi penanaman ataupun perubahan sikap dan perilaku melalui pendekatan internalisasi akan lebih permanen dibandingkan dengan identifikasi dan kesediaan. Beragam jenis dan bentuk sistem integritas untuk menjaga suatu organisasi mencapai tujuannya secara berintegritas diantaranya 1. Kebijakan perekrutan dan promosi. 2. Pengukuran kinerja. 3. Sistem dan kebijakan pengembangan SDM. 4. Pengadaan barang dan jasa. 5. Kode etik dan pedoman perilaku. 6. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara. 7. Program pengendalian gratifikasi. Dan lain-lain.